Dalam penjelasan, sebelumnya bahwa semua penjahat ini telah dilumpuhkan, seperti Max Dillon, Norman Osborn, Dr. Octopus, dan mereka adalah penjahat dari masa lalu yang kini ada di Spider-Man No Way Home. Mereka semua sudah lumpuh di rumah Peter Parker, yang sebelumnya Dr. Strange yang hendak memulangkan mereka semua ke zaman masing-masing. Saat itu di rumah Peter Parker sedang bersama May Parker, yang merupakan bibi dari Peter Parker, dan percakapan mereka Dr. Octopus merasa kehausan saat itu, karena apa yang akan dikerjakan Peter Parker malahan akan membunuh mereka semua. May memberikan minum Octopus dan juga bisa mengambil minuman yang diinginkan dengan menunjukkan tempatnya. May menanyakan air segar atau air garam dan May akhirnya menyatakan akan mengambil air segar. Seperti diketahui May adalah bibinya Peter Parker, tiba-tiba Peter Parker muncul dan menyatakan uji coba yang dia lakukan berhasil dengan baik dan langsung diberitahukan kepada bibinya May dan tampak Octopus bisa menggerakkan tubuhnya dan terangkat ke atas oleh bergeraknya belalainya itu, yang disaksikan oleh Max Dillon. Hold still. Don't you dare! Please stop moving your head. Peter mencoba mengatur program yang ada di kepala Octopus, malah kepada Octopus terkulai tak sadarkan diri dan itu disaksikan oleh May. Octopus bisa turun ke lantai dengan menggerakkan belalainya dan menyatakan dia telah menemukan dirinya seperti semula. Peter menyaksikan sendiri hasil kerjanya dan dia merasa puas apa yang dia telah lakukan. Octopus menyatakan dia sangat berterima kasih kepada Peter, dan menyalaminya. Octopus sendiri menyatakan apa yang bisa dia bantu untuk Peter. Lalu bagaimana dengan Osborn dan Max Dillon? Mereka juga sedang menunggu apa yang akan dilakukan oleh Peter untuk memulihkan keadaan mereka seperti semula. Octopus tersenyum kepada Osborn karena dia juga optimis Peter juga dapat melakukan hal yang sama kepada mereka semua untuk memulihkan kekuatannya. Max Dillon juga sangat serius dengan Peter Parker untuk memulihkan kekuatannya, seperti kekuatan listrik yang ada padanya. Max Dillon seperti ragu untuk memulihkan kekuatannya, tapi Peter berjanji akan bisa memulihkan kekuatannya itu. Tapi setelah selesai dengan percobaan yang dia buat, dan tampaknya sukses, Peter menjadi terkejut sendiri. Mereka semua adalah penjahat masa lalu, di rumahnya itu, bagaimanapun juga mereka tetap penjahat. Setelah kekuatannya pulih mereka akan kembali seperti semula. Mereka akan terlihat baik ketika mereka tidak berdaya. Lalu bagaimana cara mengantisipasinya jika mereka berbuat hal yang sama jika kekuatannya pulih? Yang paling Peter khawatirkan adalah keselamatan bibinya May, yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa seperti manusia biasa. Mereka sudah kumpul semua pada ruangan itu termasuk May, dan menanyakan pada Peter apa yang terjadi. Dan benar saja, Osborn sudah mengambil ancang-ancang dan siap mengancam. Sementara May mencoba ke belakang dan tempat percobaan yang dilakukan Peter dan mengambil tabung yang berisi untuk melumpuhkan seseorang. Peter sepertinya terjebak dengan percobaan yang dia buat sendiri yang mengancam keselamatan terutama bibinya May. Peter menyuruh bibinya May agar secepatnya pergi dari ruangan itu, dan May pun lari menuruni anak tangga. Max Dillon mengeluarkan kekuatan listriknya dan langsung menyerang Peter, dan begitu juga dengan Osborn. Peter masih bisa menangkis serangan Max Dillon dan mengarahkan sinar listrik itu ke arah yang lain. Max Dillon berhasil mengambil lempengan miliknya itu dan sempurnalah kembali kekuatannya itu. Osborn berhasil menangkap Peter dan melemparkannya beberapa kali, ke dinding dan ke atap dan manusia abu meluruhkan dirinya dan keluar dari ruangan itu. May berlari mencari keselamatan dirinya dan masuk ke dalam lab milik Peter. Octopus mencoba menolong Peter, tapi Max Dillon mengeluarkan kekuatan listriknya dan menyerang Octopus dan terpental keluar dari gedung itu yang menembus dinding. Octopus tidak sampai jatuh ke tanah dari lantai atas gedung itu dengan menggunakan belalainya. Sementara sebuah stasiun televisi yang khusus memburu aktivitas Spider-Man sedang berada di situ dan langsung mengarahkan kameranya ke arah Octopus. May lalu berusaha untuk melarikan diri dari situ dengan menuruni anak tangga menuju lantai dasar gedung itu. Max Dillon membuktikan dirinya dengan kemampuannya seperti semula dan Peter sedang berjuang melawan Osborn. Pertarungan antara Osborn dan Peter terus terjadi. Kekuatan Osborn setelah memulihkan kekuatannya sangat luar biasa, sehingga Peter kelihatan kewalahan sekali dan bahkan terluka, karena beberapa kali Osborn membantingkan Peter ke dinding dan langit-langit. Beberapa helikopter berada dekat gedung itu untuk memastikan apa yang sedang terjadi. Peter sedang bertarung hebat dengan Osborn.
pada suatu saat Peter sudah memukuli wajah Osborn dengan kepalan tinjunya ke wajah Osborn tetapi tidak terjadi apa-apa, sehingga membuat Peter menjadi frustrasi karenanya. Osborn bahkan membantingkan Peter sampai menjebol lantai di bawahnya. Pada saat itu kamera televisi yang memburu berita tentang Spider-Man merekam kejadian itu. Saat itu May sudah berada di lantai dasar dan hendak keluar dari gedung itu. Tetapi dia terkena reruntuhan dari atas gedung karena pertempuran antara Peter dengan Osborn. Tampak Peter sudah tidak berada dalam cengkraman Osborn, kemudian May berlari dan menancapkan obat yang diambilnya dari lab itu langsung ke tubuh Osborn, tapi tampaknya obat bius tidak lagi mempan terhadap Osborn, dia mencabutnya dan melemparkannya ke tanah. Osborn sudah mencengkram kepala Peter, tetapi May tetap mau melawan dan Peter sudah menyuruh May pergi dari situ. Tiba-tiba datang kendaraan Osborn yang biasa membuat dia terbang dan menabrak May, apalagi itu benda yang tajam. Osborn kemudian meledakkan tempat itu kemudian pergi dari situ dengan mengendarai kendaraannya itu. Tampak May bangkit dari reruntuhan batu itu. Dengan sisa tenaga yang ada, Peter juga berusaha bangkit dan mereka saling mencari. Akhirnya Peter dan May bisa bertemu dari reruntuhan bangunan. Peter memeluk bibinya May itu. Peter menanyakan keadaan May apakah baik-baik saja. May menjawab dengan menyatakan baik-baik saja, tetapi merasa tenaganya sudah tiada dan merasa sangat lemah. May malahan mengajak Peter agar secepatnya pergi bersama dari tempat itu, karena polisi mulai berdatangan untuk melihat apa yang terjadi dan siapa yang membuat kerusakan yang parah pada gedung itu. May ternyata tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanannya dan terkulai dan dipegangi oleh Peter. Peter menanyakan lagi apakah May baik-baik saja. May menjawab dengan lemah. Peter melihat tangannya dengan penuh darah dari luka yang diderita oleh May. Ternyata ketika serangan kendaraan Osborn itu seperti pisau yang mengenai punggung May, itu sebabnya May semakin lemah karena kehabisan darah. Peter berteriak minta tolong, minta ambulan agar May secepatnya dibawa ke rumah sakit. May sepertinya belum sadar dengan keadaan pada lukanya dan masih bertanya kepada Peter apa yang terjadi. May akhirnya tewas dalam pelukan Peter, suatu kesalahan fatal yang dilakukan oleh Peter, dengan memberikan kekuatan penuh lagi kepada musuh-musuh Spider-Man. Dari semua yang musuh Spider-Man hanya Octopus sepertinya membalas kebaikan Peter, yang lainnya kembali kepada sifat asal mereka untuk mencederai siapa saja. Suatu kesalahan yang ditangisi Peter, tetapi sudah terlambat dan memakan korban bibinya sendiri, May.